Oke, halo guys. Jadi di video hari ini aku bakal melanjutkan xenophobia yang kemarin. Tapi buat yang kali ini nggak masuk di LZ English Fact karena yang di section itu tuh cuman buat apa ya, kata-kata bahasa Inggris yang kalian tuh nggak paham atau sesuatu bahasa Inggris kalian nggak paham. Jadi aku kayak kasih materi gitu loh buat kalian. Nah, kalau yang part ini, yang part 2 ini aku membahas kasus xenophobia di negara-negara lain. Ya, enggak sih, maksudnya di part-part selanjutnya tentang xenophobia itu aku membahas xenophobia di negara-negara lain. Nah, buat yang kali ini aku bakal kasih kalian xenophobia di Rusia. Seperti yang kalian tahu di video sebelumnya, xenophobia itu kan tentang ketakutan terhadap orang asing. Jadi basically di semua negara ya kasusnya ya terhadap orang asing gitu loh. Tapi kan pasti kayak ada penyebabnya gitu kan. Dan aku bakal jelasin sedikit latar belakangnya. Jadi latar belakangnya adalah, jadi di Rusia di sebelumnya ini ada masalah yang berjudul Crimean Annexation. Crimean Annexation itu pokoknya. Nah, habis itu ini tuh tentang kayak wilayah di Crimea. Ya, habis itu Rusia sama Ukraina ini tuh berebut wilayah itu tadi gitu loh. Karena ada something special di sana, di wilayah Crimea itu tadi. Nah, habis itu guys, itu tuh sebenarnya ada sejarah panjang yang aku sendiri tuh I can't handle it alone gitu. Jadi mari kita tanyakan saja pada Kak Nisi Judge karena I don't have team and she has team, jadi aku pikir Kak Nisi Judge lebih handal. Jadi basically itu seperti itu. Dan ini tuh aku nemu paper atau jurnal kayak gitu. Nah, dia ini membahas latar belakang yang sampai ke belakang banget, sampai election presiden di tahun 2011 dan 2012. Jadi sampai ada masalah di situ dan kenapa dia tuh milih Presiden Putin. Ya, sampai akhirnya Putin kepilih. Terus ada kayak masalah itu tadi, Crimean Annexation. Nah, kayak gitu guys. Itu tuh sebenarnya panjang banget gitu. Nah, karena dari situlah ada masalah politikal gitu yang membuat orang-orang Rusia itu jadi kayak mereka itu nasionalisme tapi juga xenofobia gitu loh terhadap kaum minoritas grup yang ada di negara mereka. Karena ada faktor lain juga, yaitu banyak orang yang bermigrasi ke Rusia gitu. Dan di tahun-tahun sebelumnya Rusia ini tuh sempat mengalami kayak ekonomi yang jatuh gitu loh. Makanya itu mereka nggak suka orang-orang pindah ke Rusia untuk cari kerja dan bla bla bla. Nah, jadi di jurnal ini guys, dia tuh membuat kuesioner, the DICE questionnaire asks respondents to indicate their main sentiment towards 9 different minority groups. Ada 9 minority groups, 9 grup kecil yang orang Rusia itu xenofobiain gitu loh. Nah, terus hasilnya itu guys, ini ditulis dalam bahasa Inggris yang kadang aku juga kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi aku juga kurang tahu kadang bacanya yang bener kayak apa. Jadi aku bakal terus di sini juga. Apa sih namanya? Taruh di sini sekilas grafiknya. Nah, itu kan ada kayak banyak gitu kan ya tipe-tipenya. Yang itu tuh ada Moskow, St. Petersburg, sama elsewhere kayak ya elsewhere gitu loh, elsewhere guys. Nah, terus gitu ada yang keempat ini tuh total. Jadi aku bakal bacain yang totalnya aja ya. Kalau enggak, kalian cari aja, baca aja sendiri di jurnalnya, itu pasti lebih jelas. Ke yang kaum Yahudi ini tuh ada 8%. Lalu yang Americans itu 16%. Lalu selanjutnya yang Chechens itu 39 guys. Terus yang Gypsies itu ada 41%. Lalu yang selanjutnya tuh ada Azerbaijan itu 27%. Selanjutnya ada Chinese 15%. Habis itu ada Muslim itu 17%. Terus ada yang paling sedikit itu Swedish itu 4%. Terus selanjutnya yang terakhir Tajik 23%. Nah, dari hasil data yang didapat ini, penulisnya ini tuh bilang hasilnya ini mengejutkan karena Moskow ini dia tuh lebih tinggi gitu loh
hasilnya daripada St. Petersburg. Ya, angkanya dia tuh lebih tinggi. Katanya juga hal ini tuh kemungkinan besar tidak disebabkan oleh ukuran Moskow saja, karena yang Petersburg ini menunjukkan pola perbedaan yang tidak konsisten di wilayah Rusia lainnya. Ini tuh bisa mencerminkan konsentrasi etnis minoritas yang lebih besar di Moskow daripada di tempat lain. Meskipun secara literatur besar tentang sumber xenofobia menunjukkan keakraban dengan minoritas dapat menumbuhkan toleransi daripada penghinaan. Nah, lalu poin yang kedua itu aku ambil dari website. Aku tiba-tiba nemu gitu guys. Terus memang ya itu tadi, poin yang kedua adalah poin dimana mereka itu anti migran. Ini websitenya tahun 2019 ya. Jadi anti migran ini tuh menjadi lebih seperti lebih memanas karena banyaknya orang yang bermigrasi, karena 2 atau 3 tahun yang lalu itu juga lagi di masa-masa krisis juga gitu loh. Terus ternyata bertambah tahun itu semakin datang dan datang terus gitu. Oh iya, ini bilang Levada sociologist Karina Pipia was quoted essay by the Vedomosti Business Daily. Bilangnya tuh gini, poverty worries the population more than 2 to 3 years ago, so anti-migrants attitudes are aggravated through the search for scapegoats. Jadi mereka sampai kayak nyari alasan mengkambing hitamkan migran gitu, karena mereka saking takut xenofobia sama migran itu gitu. Terus habis itu akhirnya ada presentase dari responden itu 72% tempat kerja yang ada di sana tuh membatasi berapa migran yang boleh kerja di tempat itu, sedangkan 64%-nya itu mereka bener-bener nggak boleh dan mikir kayak udahlah kerabatku aja atau orang-orang yang aku kenal aja bisa kok megang kayak gini daripada orang migrasi kayak gitu. Nah, selanjutnya dari Alexander Verkovsky, dia bilang when people start to think politically, threats appear in their heads and they become more xenophobic. Jadi karena berpikir secara politik, mereka tuh kayak jadi lebih xenofobia dengan migran itu gitu. Nah, terus di selanjutnya itu ada survei lagi tentang slogan Russia for Russians. Nah, Rusia tuh untuk orang Rusia aja itu meningkat dari tahun 2017 itu 10 jadi 19%, which is itu sangat signifikan. Ya, kayak gitu guys. Itu data-data yang aku dapat dari xenofobia di Rusia, dan aku pasti kasih sumber-sumbernya di bawah. Terus ya jangan lupa kalian kalau mau tahu backgroundnya kalian bisa tanya ke Kak Nizi saja, karena itu sangat banyak dan menarik gitu menurutku. Jadi minta tolong ya Kak Nizi. Terus habis itu ya itu sih sudah. Jadi terima kasih kalian sudah menonton ini, dan selanjutnya itu aku bakal membahas xenofobia di South Africa. Terima kasih, dadah.